Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fala SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2022 di LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2022 di kelas 12 PKM SMK Negeri Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya dengan materi pokok ketentuan pernikahan dalam Islam. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon kepada Bapak Ibu dosen penguji saran dan masukannya agar saya lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik ya. Baik, selamat datang kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti ya, di kelas 12 di semester 2 ya. Kenapa Bapak mengucapkan selamat datang kembali? Karena kalian sudah menjalani selesai melaksanakan pembelajaran semester 1 dan kalian sudah liburan kemarin ya. Dan liburan, gimana liburannya? Menyenangkan ya? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Harus siap ya, harus lebih semangat lagi. Kalian sudah refreshing dengan liburan akhir semester kemarin. Betul ya? Ya, harus semangat. Ya silahkan ya, barangkali ada yang belum disiapkan, persiapkan dulu segala sesuatunya, baik itu alat tulisnya ataupun keperluan dalam pembelajaran ya. Terutama smartphone kalian tolong disiapkan, karena Bapak dalam pembelajaran ini akan banyak menggunakan smartphone yang kalian gunakan. Silakan ya. Sudah disiapkan? Sudah. Kuotanya ada? Ada. Sinyalnya juga ada? Ada. Kalau sudah disiapkan ya. Seperti biasa ya, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih ya. Nah, oke. Hari ini semuanya hadir kan? Hadir. Hadir semuanya? Untuk memastikan nanti kehadiran kalian, Bapak sudah share link ke Google Form ya, prosesi kehadiran yang nanti kalian isi. Oke, dapat dipahami? Ada yang linknya ada sudah dikirimkan? Nanti kalian isi ya. Kalian isi. Oke, untuk selanjutnya ya, sebagai wujud rasa cinta tanah air kita terhadap negara Indonesia, maka mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk kali ini kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ciptaan siapa? Kusbini. Silakan untuk berdiri terlebih dahulu.
lagi ya. Takutnya kalian lupa terhadap materi yang kemarin kita pelajari. Ya. Ada yang masih ingat materi apa saja atau materi yang terakhir apa? Silakan ya. Tentang apa? Yang semester kemarin yang dipelajari apa? Kodan-kodan, Pak. Tentang beriman kepada kodan. Kemudian beriman kepada hari akhir. Dan yang paling penting itu adalah bekerja keras. Ya. Nah, kalau hal itu kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk meningkatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, nah ini mungkin salah satu materi yang sudah kalian tunggu, ya, yaitu tentang membangun mahligai rumah tangga bahagia sesuai dengan ketentuan pernikahan dalam Islam. Siapa yang mau menikah? Hah? Ya mau, ini nggak mau, semuanya nggak mau menikah? Ya. Cuma yang nggak mau. Mau ya, semuanya pasti ingin melakukan pernikahan. Cuman jangan sekarang. Karena sekarang kalian sedang sekolah. Setelah selesai sekolah atau kalian sudah siap secara lahir dan batin. Dan terutama untuk perempuan harus sudah ada siapa ya? Calon suami. Menikah saja siapa kalau tidak ada calon suami? Begitupun laki-laki harus ada calon istri. Kalian sudah pernah melihat proses pernikahan? Apa yang kalian lihat di sana? Ada akad ya, siapa lagi? Nah, buat apa? Akan kayak itu jago. Siapa lagi yang pernah kalian lihat dalam proses pernikahan? Dalam prosesi ijab kabul ada siapa saja di sana? Orang tua. Ada wali ya? Saksi ya? Terutama ini ada penghulu, ada wali, ada saksi, ngantunya nggak ada. Ya harus ada calon suami dan calon istri. Nah, lihat, tadi sedikitnya kalian sudah memahami tentang pernikahan dalam Islam. Ya. Kita tadarus dulu ya. Nah, ini ada ayat yang berkaitan dengan dalil tentang pernikahan. Di sini ada Quran surat Al-Rum ayat 21. Oke, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih ya, kedengarannya semuanya sudah bagus bacaan Al-Quran. Ini menandakan kalian suka membaca Al-Quran. Terus harus kalian katakan ya bacaan Al-Quran kalian setiap hari. Kita sedikit mengidentifikasi apa hukum bacaan. Tahu hukum bacaan? Tahu. Oke, di sini ada kata wa min ayatihi. Nah, ini minnya apa? Lihat. Dibacanya harus bagaimana? Sekitar halaknya apa? Sukun bertemu dengan alif.
Mim sukun bertemu dengan huruf mim. An khalaqalakum min, ini tidak salah ya, sama ya. Min anfu. Ifa apa? Ausat itu apa? Pertengahan. Dibacanya harus didengungkan. Ifa itu kan terbagi menjadi tiga. Ada ifa akrab, ada ifa ausat, ada ifa abad. Akrab itu artinya dekat, ausat itu pertengahan, kalau abad itu jauh. Dekat, pertengahan, jauh itu cara mendengungkannya. Min anfusikum idza ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah musyaddah wa yughnah, ya musyaddad yang tidak digunakan. Mawaddah tahu bigunah atau bilagunah, bigunah atau ma'algunah, ya, atau bigunah dengan gunah. Mawaddatan wa rahmah, inna fi masih madhab dari kala ya la ayat dari qaumi idgham bi dapat ambil bertemu dengan huruf ya di qaumi yatafakkarun. Alhamdulillah semuanya mengetahui dan mampu mengidentifikasi dengan hukum bacaannya. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya ya, karena tadi Bapak sudah menanyakan kepada kalian tentang pernikahan atau yang pengalaman kalian terhadap pernikahan dan kalian sedikitnya sudah mengetahui tentang pernikahan, maka silahkan ya, Bapak sudah menyiapkan pretest ya, pretest mengenai materi tentang pernikahan dalam Islam. Silahkan kalian akses linknya yang sudah Bapak kirim di WA Group, atau kalian bisa scan juga barcode-nya untuk mengerjakan wisis. Bapak kasih waktu selama 10 menit. Silahkan kerjakan. Ya. Ini tujuan pembelajaran dalam kegiatan hari ini ya. Nah, tadi kita lihat dulu KD-nya. Nah, ini KD-nya menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam dan menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Nah, tujuan dari pembelajaran dalam pertemuan kali ini, nanti kalian setelah melakukan kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran saintifik kooperatif dan juga problem-based learning dan diskusi, maka diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan hukum serta pengertian nikah, talak, wujud dan idah dalam perspektif Islam. Kemudian menganalisis dan evaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian
menyajikan paparan prinsip-prinsip pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang terakhir menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ini tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang disinggung dalam tujuan pembelajaran, dalam pembelajaran ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Ya, jadi kalian nanti mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pernikahan. Ya, karena dalam pernikahan itu ada nikah yang diharapkan atau pernikahan batin. Oke, sebagai stimulus atau pangsaan kalian terhadap problem yang nanti akan kalian laksanakan, akan yang kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Dan kebetulan kalian sudah disetting berkelompok ya. Nah, nanti kalian pecahkan masalah tersebut secara berkelompok dan berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, sebelum ke sana, silahkan. Di sini Bapak sudah sediakan bahan untuk diskusinya nanti. Nah, ini ada link yang bisa kalian akses di Smart. Link yang pertama berupa materi atau slide, kemudian kedua berupa materi yang berada di Google Drive, yang ketiga kalian bisa juga menonton video pembelajaran yang ada di channel YouTube, tentunya channel YouTube Bapak sendiri ya. Oke. Lalu sekarang silakan kalian perhatikan dulu video berikut ini ya. Nah, video berikut ini silakan. Wahyu Sabrani, saya nikahkan dan saya kawinkan dengan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dari video yang barusan, tanggapan kalian gimana? Yang tersebut, ya. Tadi yang sebelumnya sampai nangis, nah itu kenapa kira-kira kalian sampai nangis? Nah, terharu, sedih karena apa? Sedih karena kecewa atau karena bahagia? Bahagia. Karena pernikahan itu tujuannya adalah bahagia, gitu kan? Dan mulia. Itu. Nah, sekarang kalian silakan perhatikan lagi video selanjutnya. Nah, nih silakan lihat lagi. Ternyata memulai pria menawan sang istri wanita anak orang tuanya tak datang. Film ini seorang film bercerita kepada istrinya usai ijab kabul di Bandung, Nusa Tenggara Barat. Video itu tersebar luas di media sosial. Berdasarkan video yang beredar durasi 1 menit 46 detik itu, pertama kali dibagikan akun Facebook Celia Dwi. Video itu menjelaskan kedua pengantin dengan melaksanakan akad nikah. Setelah akad nikah itu terlihat berjalan dengan lancar. Kedua pengantin baru dari proses pelaminan dan mendatangi meja pihak kantor urusan agama Al-Qaeda. Saat berjalan mengambil dengan romantis memberikan tangan pengantin wanita. Dia juga mempersiapkan kursi untuk sang calon istri. Setelah melakukan ijab kabul dan hendak menandatangani surat-surat pernikahan, tiba-tiba saja. Oke, gimana tanggapan kalian? Video yang pertama kalian pengen nanti ketika nikah pengen seperti video pertama atau yang kedua? Amin ya, kalau sampai kejadian ketika kalian nanti dalam pernikahan terjadi seperti itu ya, ditalak. Nah, kita ditalak ketika sesaat setelah melaksanakan ijab. Oke, ya paham ya? Sudah terangsang pikiran kalian terhadap dua video tersebut? Nah ya, oke. Nah selanjutnya ini ada gambar yang Bapak tayangkan dalam slide. Silakan kalian perhatikan ini gambar yang pertama apa? Pernikahan sesama jenis. Kemudian
masih. Kemudian silakan kalian identifikasi masalah sebanyak mungkin yang timbul ketika kalian tadi melihat tayangan video maupun gambar ya. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian yang mengenai problem-problem atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pernikahan dalam Islam atau pernikahan yang dilarang dalam Islam. Siap? Siap. Oke, nanti Bapak kasih LKPD-nya ya. Bapak kasih LKPD untuk kalian kerjakan dan kalian diskusikan. Bahan untuk diskusinya tadi yang materinya berada dalam link yang bisa kalian akses oleh handphone kalian masing-masing. Dan kalian sertakan diskusikan dengan kelompoknya. Ini silakan kalian identifikasi pernikahan yang dilarang dalam Islam. Silakan kalian kerjakan atau diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Dan nanti perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Masing-masing kelompok ya, satu saja pernikahan yang dilarang dalam Islam. Ya, satu saja kalian cari permasalahannya, kemudian solusinya bagaimana. Dan silakan ya, usahakan masing-masing kelompok itu berbeda pembahasannya. Beres semuanya udah? Sudah. Ya kalau sudah, silahkan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain boleh menanggapi presentasi dari kelompok yang lain. Silakan kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan melaporkan hasil diskusinya. Silakan kelompok mana dulu. Kelompok ini dulu aja lah. Ya, sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Susanti. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pernikahan yang dilarang dalam Islam. Yaitu yang pertama yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah merupakan pernikahan kontrak. Problemnya yaitu karena adanya batas waktu nikah. Nikah mut'ah ini sangatlah tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya di mana dalam Islam melakukan pernikahan bertujuan untuk melanggengkan hubungan yang baik dan harmonis, bukan untuk dibatasi waktunya, Pak. Nah, untuk problem yang kedua yaitu keluar dari tujuan pernikahan. Yaitu jika nikah dibatasi waktunya, maka tujuan pernikahan tidak akan tercapai, seperti sakinah, mawaddah warahmah, dan mendapatkan keturunan. Untuk pernikahan batin yang kedua yaitu nikah syghar, Pak. Iya. Untuk pernikahan syghar ini merupakan pernikahan persilangan di mana adanya pernikahan suami istri dan ada kedua pernikahan di mana
bapak yang satu mempunyai anak cewek dan si bapak kedua juga Pak mempunyai anak cewek, di mana bapak satu ini melakukan perjanjian bersama bapak kedua untuk saling menikahi anaknya. Iya. Gitu. Jadi persilangan pernikahan antara bapak dan anaknya. Nah, untuk problemnya yaitu keluar dari ketentuan pernikahan dalam Islam, yakni adanya paksaan dan tidak ada mahar. Pernikahan ini masuk dalam pernikahan yang dilarang dalam Islam, karena pernikahan ini terjadi ketika seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu mau menikahkan putri yang ia miliki dengannya, dan keduanya dilakukan tanpa mahar. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan apa yang kami diskusikan tentang pernikahan yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, pernikahan poliandri. Islam tidak melarang poligami, tapi lain hal dengan kasus poliandri. Kenapa? Karena pernikahan ini jelas dilarang oleh Islam, di mana perempuan menikahi laki-laki lebih dari satu. Problemnya yaitu disebabkan karena ada kekerasan dalam rumah tangga, kebutuhan yang tak terpenuhi dalam pernikahan. Pertama seperti finansial, komunikasi, harmonis, dan kasih sayang pasangan yang kurang dalam pernikahan di Indonesia. Yang kedua ada pernikahan dengan perempuan non-muslim selain Yahudi dan Nasrani. Dalam pernikahan banyak sekali aturan-aturan dan syarat-syarat yang hendak dipenuhi, terutama tentang agama yang dianut. Tentu saja Islam sudah mengatur semuanya. Dalam aturan ini ada batas-batasannya, seperti seorang muslim laki-laki dilarang menikah dengan perempuan non-muslim. Begitu juga sebaliknya. Problemnya disebabkan rasa cinta antara perempuan dan laki-laki yang berbeda agama, rasa ingin hidup bersama, ingin lepas dari beban hidup, serta kehamilan di luar nikah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan laporan diskusinya juga alhamdulillah sesuai dengan apa yang Bapak harapkan dan sesuai dengan perintah dari LKPD tersebut. Ya, kasih aplaus untuk kita semua. Kita ambil kesimpulan dulu ya dari hasil diskusi kalian. Tadi kalian mengidentifikasi pernikahan yang dilarang dalam Islam. Kalian berhasil menemukannya. Alhamdulillah juga masing-masing kelompok itu berbeda pembahasan. Dari kelompok yang pertama ada yang membicarakan tentang atau mendiskusikan tentang apa? Nikah mut'ah, kemudian ada nikah single, ya. Kemudian yang kelompok ini poliandri, kemudian pernikahan beda agama. Kalau yang ini nikah tahlili ya, sama pernikahan dalam masa iddah. Kemudian yang ini pernikahan sedarah ya, atau sepersusuan atau senasab. Nah, yang kalian diskusi ini semuanya pernikahan yang dilarang oleh Islam. Nah, tentunya kalian harus mengetahui hal ini ya, supaya nanti kalian ketika ingin melakukan pernikahan, kalian bisa tahu oh ini pernikahan yang saya lakukan ini termasuk pernikahan yang dilarang atau tidak ya. Nah, ingat ya, karena tujuan pernikahan itu yang pertama, menikah itu harus memiliki tujuan positif dan mulia ya. Kemudian untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup ya. Kemudian untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah. Kemudian untuk melaksanakan perintah Allah. Karena menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. Kemudian mengikuti juga sunnahnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dengan
nikah itu adalah sunnahku, barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukan. Kemudian yang terakhir untuk memperoleh keturunan yang Sah. Nah, tadi yang kalian bahas dalam diskusi kalian mengenai permasalahan pernikahan atau pernikahan yang dilarang itu sangat miskonsepsi atau sangat bertolak belakang dengan tujuan pernikahan. Makanya pernikahan tersebut dilarang. Paham sampai sana? Paham. Kalau sudah paham, tadi kalian sudah melaksanakan pretest dan hasilnya juga cukup, ya cukup memuaskan. Nah sekarang kalian sudah tahu dan kalian sudah mendiskusikan materi tentang pernikahan dalam Islam. Nah sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian buka lagi smartphone kalian, ya, untuk mengerjakan post test, ya. Silahkan siapkan dulu smartphone kalian, siapkan lagi. Nah, silahkan link yang kedua yang sudah Bapak share itu diakses dan kalian kerjakan soalnya. Bapak kasih waktu 10 menit. Nah, selesai? Sudah. Nah, selesai ya, waktunya juga sudah habis ya. Nah, Bapak lihat tadi hasilnya juga untuk yang kedua itu sangat signifikan ya, sangat memuaskan. Tadi yang pertama masih ada yang nilainya di bawah atau yang belum paham. Nah, untuk dari hasil pretest ini alhamdulillah hasil kalian sangat memuaskan ya, nilainya tinggi-tinggi. Oke, bukan untuk kalian. Jadi pembelajaran kita hari ini berhasil ya. Nah kita simpulkan yang intinya kunci keluarga bahagia itu adalah keluarga taat kepada Allah. Kemudian suami istri harus memenuhi hak dan Kewajiban masing-masing. kemudian bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan kepada Keluarga kita. Oke ya. Nah cukuplah untuk pertemuan kali ini. Nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan proyek ya. Nah proyek dalam pernikahan yaitu kita akan di kelas ini kita akan melakukan prosesi pernikahan. Di dalam pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya kalian akan belajar dengan role playing ya. Kalian akan bertukar peran atau kalian berperan lah. Ada yang menjadi istrinya, ada yang menjadi suaminya, ada yang berperan sebagai saksi, kemudian wali dan penghulu gitu kan. Nah itu nanti di pertemuan selanjutnya. Itu silakan nanti kalian siapkan untuk pertemuan selanjutnya tentang pernikahan dalam Islam. Oke paham kan? Nah, oke. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini kita mendapatkan manfaat, gitu kan? Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kalian untuk kehidupan di masa yang akan datang dalam mempersiapkan pernikahan. Ya, oke, cukup ya. Silakan untuk mengakhiri kegiatan kali ini kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Silakan sebelum berdoa kalian bereskan dulu ya segala sesuatunya. Rapikan kembali alat kalian, kemudian segala sesuatunya juga dibereskan. Kalau ada sampah, silakan sampahnya diambil. Ya kemudian nanti ketika keluar kelas sampahnya dibuang kemana?